Shalom umat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa lagi dan senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian dalam sapaan Gembala GKI. Sebelum kita memulai, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah kami dapat disapa dan juga diteguhkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka kitab kita dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-27, sampai yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-6 dimulai ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak dari kita di dalam kehidupan ini yang mengalami ketertekanan akibat omongan ataupun juga orang-orang yang mungkin membenci kita. Banyak? Pasti, saya yakin. Lalu apa efeknya ketika kita memikirkan omongan-omongan orang yang menyakitkan, yang membuat kita sakit hati? Biasanya yang terjadi adalah kita akan sulit tidur, akan juga membuat kita merasa bahwa kok dia begitu ya sama saya. Bahkan ekstrimnya adalah ketika ada orang yang tidak baik dengan kita, ada kecenderungan kita untuk berusaha mencari cara untuk dapat membalasnya. Dan ketika kita mengatakan itu seperti hukum pada umumnya. Ketika ada yang dipukul, maka kita harus memukul. Dan sadarkah kita ketika kita berusaha membalas apa yang membuat kita tidak nyaman tadi, itu sebenarnya sangat membebani kita. Kenapa membebani? Karena ketika kita berusaha untuk membalas, maka waktu kita, tenaga kita akan habis di memikirkan hal-hal yang negatif untuk membalas orang yang tidak baik kepada kita, membalas musuh kita. Karena kita merasa bahwa kalau dia begitu tidak baik kepada saya, maka dia pun harus merasakannya. Dan itulah yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Itulah yang ditawarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin di lingkungan pekerjaan kita, lingkungan rumah kita, bahkan mungkin dalam lingkungan keluarga kita. Berusaha membalas itu adalah hal yang populer yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena kalau tidak balas dendam, maka rasanya hidup ini sepi. Sama seperti kalau kita menonton film, terutama film kungfu. Waktu saya dulu nonton film kungfu, pasti kalau ada yang tersakiti, gurunya, muridnya akan berusaha balas dendam. Dan itu akan terus berlanjut sampai keturunan keberapa. Dan itu tidak pernah putus. Dan itu yang membuat film itu menjadi menarik. Tetapi menjadi lebih menariknya lagi ketika ada rekonsiliasi di dalamnya. Balas dendam memang seru, tapi rekonsiliasi yang membuat hidup kita menjadi harum. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara-cara yang populer itu kadangkala membuat kita nyaman, tetapi sebenarnya membuat kita sekaligus merasa tidak aman. Kenapa? Karena balas dendam itu akan terus berlanjut, berulang berkali-kali. Dan cara itu yang ditawarkan oleh kehidupan kita hari ini.
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, atau siang hari atau malam hari, di mana Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, mengajak kita melakukan hal yang tidak populer dalam kehidupan ini. Hal itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita diminta, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Hal ini yang sangat tidak populer dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena ketika kita berusaha mengampuni, mengasihi, maka kita akan merasa rugi. Kenapa? Karena dia mendapat hal yang baik, dan saya waktu itu diperlakukan tidak baik. Dan itu yang keliru dalam kehidupan ini. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau mendengarkan dia, maka kita mampu mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang mengutuk kita, dan kita berdoa bagi dia. Bukan supaya orang itu merasa bahwa dirinya benar, tetapi sebetulnya yang Tuhan ajarkan melalui firman kita pada hari ini adalah supaya membuat kita lega dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita mengampuni, ketika kita mendoakan, ketika kita memberikan berkat bagi orang itu, maka kita sedang melepas kebencian yang membuat hidup kita tidak nyaman. Ketika kita melepas itu semua, maka damai sejahtera Tuhan bisa kita rasakan. Apakah orang itu akan berbuat baik setelah itu? Apakah dia akan baik kepada saya? Belum tentu. Tetapi minimal kita sudah bisa melepaskan setiap belenggu di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihannya di tangan kita. Mau hidup dalam belenggu kebencian kepada musuh-musuh, atau kita mau hidup dalam kelegaan ketika kita melepaskan seluruhnya, dan kita berbalik untuk mengampuni, mendoakan, dan juga memberkati orang yang tidak baik. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mintalah pada Tuhan untuk menuntun kita mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa kita diberikan hidup damai sejahtera, dan hidup damai sejahtera itu mesti kita upayakan. Kasihilah orang yang tidak mengasihi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami kembali kepadamu ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat melangkah dan dapat terus menjadi saluran berkat bagi kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.